Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Andi Nurul Fatim Ashan. Saya perwakilan dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang sistem pendidikan nasional, di mana dalam materi saya ada pendidikan nasional, sistemnya, serta pengertian, fungsi, tujuan, serta macam-macam pendidikan, ada non formal, informal, dan formal. Ada juga ciri-ciri dari informal, formal, dan non formal. Ada pula jenis-jenis pendidikan. Ada pula yang harus dijelaskan adalah yaitu jenjang pendidikan. Oke, saya akan mulai menjelaskan dari pengertian pendidikan. Pendidikan ialah membantu perkembangan masing-masing dari jasmani dan akal dengan sesuatu yang memungkinkan tercapainya kesempurnaan. Ada pula pendidikan lainnya adalah merupakan sebarang proses yang dapat individu untuk memperoleh pengetahuan atau wawasan atau mengembangkan sikap-sikap ataupun keterampilan-keterampilan. Oke, saya akan masuk di pengertian pendidikan nasional. Adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntunan zaman. Oke, saya akan masuk di sistem pendidikan nasional. Adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Yaitu, pada hakikatnya, pendidikan merupakan suatu hak setiap individu anak bangsa untuk dapat menikmatinya. Pendidikan merupakan usaha sadar yang dilakukan mereka pun usaha sadar oleh manusia agar dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran. Oke, saya akan menjelaskan tentang fungsi dan tujuan sistem pendidikan. Fungsi sistem pendidikan nasional adalah berfungsi untuk mengembangkan kemampuan serta meningkatkan mutu kehidupan dan martabat manusia dalam rangka upaya mewujudkan tujuan nasional. Tujuan pendidikan nasional adalah untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa agar berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, berilmu, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Oke, saya akan masuk di kelembagaan dan pengelolaan pendidikan. Kelembagaan atau program dan pengelolaan pendidikan pada dasarnya merupakan bagian dari sistem pendidikan secara keseluruhan. Untuk memahami bagaimana keberadaan masing-masing komponen tersebut sebagian dari keseluruhan sistem pendidikan nasional, maka berikut ini hendak dibandingkan mengenai jalur pendidikan ya. Jalur pendidikan antara tiga jenis yaitu formal, non-formal, dan informal. Ada pula pengertian dari formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Ciri-cirinya adalah tidak berlangsungnya kegiatan proses pembelajaran di gedung sekolah, memiliki jenjang pendidikan secara jelas, materi pembelajarannya bersifat akademis. Sedangkan non-formal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilakukan secara terstruktur dan berjenjang. Ciri-cirinya yaitu pada umumnya tidak memiliki jenjang yang jelas, adanya program tertentu yang khusus hendak ditangani. Sedangkan informal adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan seperti berlangsung sepanjang hayat, tidak ada ujian, tidak ada lembaga tertentu penyelenggaraannya. Oke, saya akan masuk di jenjang pendidikan. Jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai serta kemampuan dan dikembangkan. Adapun jenis pendidikan yaitu pendidikan umum, kejuruan, akademik, profesi, vokasi, keagamaan, dan khusus. Oke, saya akan lanjut lagi. Untuk hakikat pendidikannya adalah pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya, kepribadiannya, kecerdasannya, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya. Oke, hakikat pendidikan adalah pendidikan merupakan proses interaksi manusia yang ditandai oleh keseimbangan antara kedaulatan, subjek didik, dan kewibawaan pendidik. Kedua yaitu pendidikan merupakan usaha penyiapan subjek didik menghadapi lingkungan hidup yang mengalami perubahan yang semakin pesat. Yang ketiga, pendidikan meningkatkan kualitas kehidupan pribadi dan masyarakat. Yang keempat, pendidikan berlangsung seumur hidup. Yang kelima, pendidikan merupakan kiat
dalam menerapkan prinsip-prinsip ilmu pengetahuan dan teknologi bagi pembentukan manusia seutuhnya. Oke, kita akan menjelaskan tentang hakikat pendidikan ya. Hakikat pendidikan diartikan sebagai kupasan secara konseptual terhadap kenyataan-kenyataan kehidupan manusia, baik disadari maupun tidak disadari. Manusia telah melaksanakan pendidikan mulai dari keberadaban manusia pada zaman primitif sampai zaman modern atau zaman kini. Bahkan selama masih ada kehidupan manusia di dunia, pendidikan akan tetap berlangsung. Hakikat pendidikan juga merupakan tinjauan yang menyeluruhi dari segi kehidupan manusia yang menampakkan konsep-konsep pendidikan, karena itu pembahasan tentang hakikat pendidikan meliputi pengertian pendidikan, ilmu pendidikan, dan sekolah pendidikan. Oke, sekian dari penjelasan saya. Bila taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya di sini akan menjelaskan materi ke-6 yaitu kurikulum pendidikan. Kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga penyelenggara pendidikan yang berisi rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta pelajaran dalam satu periode jenjang pendidikan. Kurikulum terdiri dari 4 aspek penting, yaitu kompetensi, peserta didik, pelaksana, dan evaluasi. Materi ke-7, tenaga kependidikan dan pendidik. Tenaga kependidikan adalah menurut Pasal 1 Angka 5 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggara pendidikan. Sedangkan pendidik menurut Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru. Yang ke-8, guru dan dosen. Guru dan dosen merupakan sama-sama pendidik profesional. Tugas utama guru yaitu mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Sedangkan tugas utama dosen adalah mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Yang ke-9 adalah sarana dan prasarana. Sarana adalah peralatan yang bergerak dan umumnya dipakai secara langsung. Misalnya kertas, pulpen, buku, komputer, dan lain-lain. Sedangkan prasarana adalah penunjang yang umumnya merupakan fasilitas yang baik dan tidak bergerak, misalnya gedung dan ruangan. Terima kasih. Baiklah, itu mungkin materi yang sempat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.